Dari seluruh sholat sunnah itu kategorinya ada dua. Yang pertama, sholat sunat yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunat yang disunnahkan berjamaah. Berjamaahnya diajarin sama Nabi. Jadi sholat sunat yang diajarin berjamaah, sunnah berjamaahnya ada tuh. Contoh sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal menjelaskan tentang solat-solat sunnah. Afdhalus sholatil masnunati sholatul aidaini. Adapun paling afdolnya daripada sholat yang disunnahkan yaitu sholat dua hari raya, summal kusufi, kemudian sholat gerhana matahari, summal khusufi, kemudian sholat gerhana bulan, summal istisqai, kemudian sholat istisqa, summal witri, kemudian sholat witir, wa aqalluhu rak'atun, dan adapun minimalnya sholat witir yaitu 1 rakaat, wa aksaruhu 11, dan adapun paling banyaknya witir yaitu 11 rakaat. Wa waqtuhu, dan adapun waktunya sholat witir baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri, yaitu antara sholat isya dan terbit fajar. Wa ta'khiruhu ba'da sholatil laili aw li akhirihi idza kana yastayqihu afdalu, dan adapun menunda sholat witir, mengerjakannya sesudah sholat malam, auli akhirihi, atau pada akhir malam,
apabila ada oleh seseorang yaitu bangun ia, afdalu yaitu lebih afdal, wa yajuzu wasluhu bitasyahhudin, dan boleh oleh menyambungkan witir dengan satu kali tasyahud, au bitasyahudaini atau dengan dua tasyahud, fil akhirataini pada dua rakaat, pada dua yang terakhir. Wa idza autara bisalasin, apabila solat witir oleh seseorang dengan 3 rakaat, yaqra'u maka membaca oleh ia fil ula pada rakaat pertamanya surat al-a'la, akan surat al-a'la, wa fis saniyati dan pada rakaat keduanya al-kafirun, wa fis salisati dan pada rakaat ketiganya al-muawwidati surat kulhu falak an-nas. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang solat wajib, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, serta sunnah-sunnahnya, maka pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang solat sunnah. Solat itu paling tingginya ibadah. Dari seluruh ibadah wajib, yang paling tinggi adalah solat. Dari seluruh ibadah sunnah, yang paling tingginya adalah solat sunnah. Apa itu solat sunnah? Solat sunnah itu adalah solat yang diperintahkan oleh agama, tapi tidak diwajibkan. Ma talabahu syar'u talaban ghaira jazim. Yang namanya salat sunnah adalah salat yang dituntut oleh agama dengan tuntutan yang tidak wajib. Kalau dikerjakan bernilai tinggi, kalaulah tidak dikerjakan maka tidaklah berdosa. Berbeda dengan ibadah wajib. Salat wajib gitu, kalau ditinggalkan menjadi dosa. Nilainya salat sunnah itu dibanding salat wajib 1/70. Nilai salat sunnah itu terdekat dengan salat wajib, paling minim perbandingannya 1/70. Satu salam salat wajib itu berarti paling dekat daripada salat sunat yang paling tingginya 70 kali salat sunat. Nilainya sama di akhiratnya.
Ada orang umurnya 71 tahun. Umurnya 71 tahun. Dia sholat Idul Fitri begitu. Idul Fitri itu berapa kali dalam setahun? Hah? Masa Idul Fitri 2 kali? Saya baru dengar. Hah? Idul Fitri berapa kali? Hah? 1 kali. Kalau sholat hari raya berapa kali? Oh, sholat hari raya 2 kali. Begitu. Hah? Benar enggak ini? Oh iya. Kita sholat Idul Fitri 70 kali dari brojol sholat 70 kali sholat Id. Tapi ora pernah sholat subuh. Begitu biar gampang. Tapi sholat Id kerjain sampai 70 kali. Sampai 70 kali sholat Id. Jadi catatan dia di akhirat sholat Id 70 kali dia seumur hidupnya. Itu bila ada sholat wajib yang ditinggalkan, contoh subuh dah, hanya bisa menutup sholat subuh satu tuh. Sholat subuh 1 hari. Dari sholat Id 70 itu. Karena sholat sunnah itu tertingginya berbanding sholat wajib 70 berbanding 1. Berbanding 1. Ada orang sholat tahajud tiap malam, tahajud 2 rakaat tiap malam, enggak putus 2 bulan 10 hari. Luar biasa. Enggak putus 2 bulan 10 hari. Berapa kali salam tuh tahajudnya? Hah? 100? Berapa kali? Oh, 70. Oh, kecelakaan. Nggak, iya. Berapa kali salam? 70. Jadi 70 salam. Wong 70 malam masalahnya. Itu bagus semuanya. Bagus, benar ngerjainnya. Semangat. Karena pengen dekat sama Allah. Setiap malam tahajudnya pengen dekat sama Allah. Bukan karena ada masalah, bukan. Biasanya ada orang kalau ada masalah tahajud, kalau enggak ada masalah ngorok. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Gitu. Ini bener nih, tahajud 70 malam enggak putus. Diperiksa sholatnya di akhirat. Kan yang pertama kali diperiksa adalah sholat. Ada enggak sholat 5 waktu yang ditinggalin? Diperiksa. Wah, ada dia. Asar banyak, ada 1000, hanya bisa nutup 1 asar.
1 doa. Salat sunat tuh begitu. Salat sunat. Tarawih berapa rakaat? Kita ambil yang umum kita ngerjain berapa? Ini tarawih nih. Berapa? Berapa kali salam? 10. Ada juga yang 4 ya kan? 2. Kita ambil yang 10. Begitu. 10 tarawih. Entar kan witir itu yang 3. Entar kita hitung witir lagi. 10 malam. 7 malam. Seminggu tarawih. Berapa kali salam tuh? 70. Seminggu untuk tarawih. Hanya bisa menutup salat subuh 1 kali yang ditinggalkan. 1 kali yang ditinggalkan. Jadi begitu saudara. Salat sunat itu rendah. Salat sunat. Karena apa? Karena bukan pokok. Bukan pokok. Yang bernilai itu yang pokok. Yang 5 waktu nih bernilai. Tapi fungsinya apa? Fungsinya salat sunat itu sebagai penyempurna dan penutup daripada salat-salat wajib yang ditinggalkan karena uzur. Salat wajib yang ditinggalkan karena uzur. Contoh, perasaan kita udah sholat, ini asar, udah sholat, perasaan artinya bahwa kita udah sholat, begitu, udah sholat. Jadi keyakinan kita udah sholat, asar lah umpama, sampai mati, artinya ya kita nggak sadar kalau kita sejatinya belum sholat, sejatinya. Tapi kita keyakinan udah sholat gitu. Pokoknya ndak ketemu belum, sampai mati. Ternyata catatannya belum, ini namanya uzur. Ini nih bisa digantikan yang sholat-sholat sunnah yang dikerjakan. Untuk nutup ini di akhirat. Untuk nutup ini. Begitu. Jadi biar gampang ya, supaya kita sedikit mudah mencerna. Dalam bayar listrik aja. Mulainya tanggal berapa ya bayar listrik ya? Mulainya, ini nggak pernah bayaran, jangan nggak kompak ini suaranya. Mulai bayar listrik tanggal 1 itu mulai bayar. Ini bukan token nih, bukan token. Ngitungnya dia tanggal berapa? Dia berarti bayarnya tanggal 5 bayarnya. Tanggal 1 tuh mulai ngitung pemakaian bulan kemarin berapa. Data total tanggal 5 baru kita bisa bayar, begitu. Jadi mulai bayar listrik itu tanggal 1. Baik, tanggal 1. Mulai bayar listrik sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20.
Catatannya ada dua di listrik tuh. Ada abodemen, begitu. Ada denda. Catatannya, kalaulah kita bayar masih tanggal 20, itu enggak ada denda. Tapi karena kita bayar tanggalnya 25 atau 21, kena denda. Kena denda. Biar gampang memahami, walaupun kiasnya kurang, tapi ada sedikit persamaan. Maka kita pas tanggal 21 biar gampang, abodemen kita, pemakaian yang harus kita bayar bulan ini 150.000 umpama 150.000 pemakaiannya. Bayar sewa kita ke negara, nerangin rumah kita. Cuman 150.000 kita nggak bayar di tanggal 21 tuh. Tapi kita bayarnya denda aja, denda bagi-bagi duit sama pegawai PLN, kita bagi semua, kita hitung ada berapa ini kantor ini, 100, kita bagi 10.000, tapi abodemen nggak kita bayar. Kira-kira lunas enggak? Ya enggak. Kenapa? Tuh begitu. Jadi sholat sunat nih kita kerjakan. Bilalah kita punya hutang sholat wajib yang belum dikerjakan, enggak bakalan lunas. Wong lain jurusan lain. Sholat sunat bisa menutup sholat wajib yang ditinggalkan karena uzur. Uzur tuh dua. Uzur tuh satu ketiduran, dua lupa. Jadi kita ini perasaan udah sholat yakin. Orang kita dari masjid kata kita, yuk. Karena kita berasa udah sholat kan nggak sholat, dong udah sholat. Akhirnya meninggal kita. Yang model begini nih bisa ditutup, maksud saya dengan sholat sunnah. Begitu, dengan sholat sunnah. Tuh sholat sunnah begitu. Sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu fungsinya menyempurnakan, menambal sholat wajib yang dikerjakan disebabkan uzur, kelupaan. Itu sholat sunat. Makanya promosinya sholat sunat banyak. Promosinya. Motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar. Barang siapa solat ini, barang siapa solat ini, barang siapa solat ini. Begitu. 2 rakaat solat sunnah qobliyah subuh, solat sunnah fajar, ganjarannya lebih baik dari dunia serta isi-isinya. Itu yang qobliyah subuh 70 kali, 70 hari hanya bisa menutup sholat wajib 1. Begitu. Itu ganjarannya segede gitu. Gimana ganjaran sholat wajib? Bila sholat sunnah aja kita punya dunia dan isi-isinya dibagi sama orang masih kecil.
ganjaran sedekahnya dibanding sholat sunnah subuh, apalagi sholat subuh. Begitu. Kenapa sholat subuh enggak? Itu mah barang wajib. Kenapa enggak ada iklan beras ya? Itu enggak perlu diiklanin beras. Udah pokok. Yang diiklanin itu yang kagak wajib-wajib. Iklan. Ada sirup A, B, C, D. Begitu. Yang enggak wajib ya iklan gencar. Begitu. Karena enggak wajib dibeli. Barang yang enggak wajib dibeli itu iklan, enggak wajib, maka enggak boleh kita enggak iklan. Iklannya itu dapat ganjaran. Kita dagang kambing, ya iklan. Kalau kita dagang kambing, siapa yang mau ngorban? Saya ini dagang kambing. Karena saya pakai harga teman. Jadi ama saya beli kambing 1, saya kasih 1. Kalau beli kambing 2, saya kasih 2. Kalau beli kambing 3, saya kasih 3. Itulah saya sama teman. Begitu. Sebab kalau beli 3 dikasih 2 bakal marah-marah. Begitu. Apalagi beli 3 dikasih 1 lebih marah. Jadi kalau beli 1 dikasih 1, kalau 3 itulah saya. Begitu. Iklan aja. Jadi orang banyak tertarik untuk beli kambing. Udah beli 1, mana dikasih lah, itu udah saya kasihin atuh lah, katanya beli 1 dikasih 1. Di mana-mana juga begitu. Masa beli 1 dikasih 3, rugi saya. Begitu. Kalau beli 1 dikasihnya 1. Begitu. Harga teman. Begitu kan. Itu ngomong begitunya tuh dapat pahala. Namanya syariat dagang. Begitu. Adapun orang belinya enggak wajib sama kita, kan begitu. Karena barang enggak wajib kudu iklan. Barang enggak wajib. Begitu. Itulah sholat sunat. Karena enggak wajib, maka banyak motivasi yang sangat luar biasa. Yang kadang bagi orang awam ini yang tertarik. Orang awam tertarik. Ini luar biasa ini. Enggak ada apa-apanya dibanding ibadah wajib. Enggak ada kata luar biasa. Luar biasa pada kelasnya gitu. Bukan dibandingnya sama ibadah wajib, bukan. Ada kelasnya. Jadi luar biasa tuh pada kelas. Begitu. Pada kelas. Tuh begitu. Jadi kita harus pahami kedudukannya ini daripada ibadah-ibadah ini. Itu begitu. Luar biasa. Inilah disebut sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu saudara terbagi 3. Sholat sunat. Pertama, ada sholat sunat yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Ada sholat sunat yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Sholat sunat aja. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa itu?
sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Ada sholat sunnah mutlak malam, namanya qiyamul lail. Ada sholat sunnah mutlak siang, namanya qiyamun nahar. Sholat sunnah mutlak aja. Kedua, ada sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Artinya punya waktu yang diatur oleh agama. Waktunya tertentu. Itu sholat sunat. Ada waktu aturannya. Diatur oleh agama. Semacam mana? Semacam sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tarawih. Ini kategorinya sholat sunat yang punya waktu. Yang punya waktu. Yang punya waktu bila ditinggal sunat diqadha, duha gitu. Banyak dah unsurnya, banyak. Pokoknya yang punya waktu nomor 2. Nah, sholat sunat yang punya waktu bila ditinggalnya sebabnya lupa ataukah sengaja, maka sunat diqadha. Enggak wajib lah, enggak hukum sholat sunat. Kemarin kita enggak sholat duha karena repot, bantuin temen hajatan jadi pagar ganteng. Pagar ayu apa pagar ganteng sih? Hah? Pagar ayu. Oh, ganti bagus. Oh iya, pagar bagus. Jadilah kita belum sholat duha kemarin. Sekarang ingat, qadha. Begitu karena punya waktu. Nabi begitu. Salat yang ditinggalkan, lupa ba'diyah dhuhur, lupa ba'diyah dhuhur, ingat sesudah salat asar, ingatnya sesudah salat asar, diqadha ama Nabi. Salat apa? Salat apa? Ba'diyah dhuhur, salat sunnah punya waktu, diqadha. Habis salat asar ingatnya Nabi, qadha Nabi. Jadi salat sunnah yang punya waktu sunat diqadha. Duha, qabliyah, ba'diyah, witir, malam belum witir. Ingat kita, sunat nanti habis ngaji qadhain witir malam. 3 rakaat. Sunat. Diqadhanya sunat. Nabi aja yang udah pasti masuk surga. Nabi itu udah pasti masuk surga enggak ya? Nabi pasti. Salat qobliyah ba'diyah yang ketinggalan diqadhain. Itu yang pasti masuk surga. Kita orang nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Hah?
Ini kita yang ngaji nih pasti masuk surga apa belum pasti? Belum pasti. Yang pasti aja masuk surga, sholat sunnah yang ketinggalan diqadha. Itu yang pasti. Begitu. Yang belum pasti masuk surga, boro qadha. Nyesel aja kagak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Apalagi kudunya mah yang dia tuh, yang pasti aja. Makanya nggak ada muka kayak kita ini pasti surga. Itu tambah 5 waktu aja kagak dikerjain. Udah pasti masuk surga. Begitu. Saya muslim, pasti masuk surga. Kata dia. Maka kagak sholat-sholat, mancing aja mancing. Pagi, siang, malam mancing. Ganti-ganti tempat. Begitu. Enggak, karena muslim pasti. Begitu yang dia tanamin. Mabok aja. Ngapa mabok? Muslim pasti masuk. Dia kagak baca. Itu Nabi muslim, rajanya muslim, paling tingginya makhluk Allah. Qobliyah ba'diyah aja yang ketinggalan. Itu enggak sengaja, lupa. Diqadha. Kira-kira kalau sengaja bagaimana? Kalau sengaja bagaimana kira-kira? Nih lupa diqadha. Bagaimana kalau sengaja? Ini kan Nabi itu sholat yang diqadha tuh karena bagaimana kalau karena sengaja? Apalagi yang lupa aja diqadha, apalagi yang sengaja. Kalau kita kan kebalik, yang sengaja aja kagak qadha, apalagi lupa. Bener nggak? Ini di masjid ini, bener nggak? Jadi sholat sunat punya waktu. Ketiga, ada sholat sunat punya sebab. Waktunya nggak ada, sebab ada. Contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana itu punya sebab. Sebab terjadi karena jam berapa? Ya jam berapa terjadi gerhananya? Nggak jelas. Begitu. Bisa malamnya bisa maghrib kalau bulan. Bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9. Enggak tentu. Namanya sebab. Gerhana matahari bisa jam 7 pagi, bisa jam 8, jam 9, jam 10 dan seterusnya. Enggak ada waktu tertentunya. Pokoknya gerhana aja. Ketika gerhana terjadi baru ngomongin waktu. Jam berapa itu terjadi gerhana? Begitu. Tapi waktu ini enggak tetap. Goyang-goyang. Sekarang ini jam 12 gerhana. Ya besok bisa jam 9. Berarti enggak perlu diingat-ingat waktunya. Sebabnya aja gitu. Namanya sholat sunnah punya sebab. Itu sholat sunnah terbagi 3. Di lain sisi, dari seluruh sholat sunnah itu dibagi 2. Di lain sisi, dari seluruh sholat sunnah itu
Kategorinya ada dua. Yang pertama, sholat sunat yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunat yang disunnahkan berjamaah. Berjamaahnya diajarin sama Nabi. Jadi sholat sunat yang diajarin berjamaah, sunnah berjamaahnya ada tuh. Contoh sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa. Ini sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Berjamaahnya sunnah. Kedua, ada sholat-sholat sunnah yang tidak diajarkan berjamaah, tidak sunnah berjamaah. Contoh qabliyah, ba'diyah tuh enggak disyariatin tapi kalau berjamaah boleh. Kalau berjamaah boleh. Kata teman kita, gua pengen qobliyahnya makmum aja dah main teh. Gua ini baru mu'alaf. Dari kecil si muslim, emang baba amannya juga muslim, tapi ya begitu dah, nggak karu-karuan. Baru insaf kemarin, mu'alaf gua. Pokoknya gua mengikut lu aja bang. Jangan soal sendiri, niatnya gua kagak ngerti kalau itu. Pengen dibimbing aja. Iya baik dah. Berjamaah enggak apa-apa. Sebab tidak ada ajarannya sholat sunat haram berjamaah. Enggak ada keterangan agamanya. Sholat sunat makruh berjamaah. Enggak ada. Minimal boleh. Apalagi niatnya edukasi. Sholat tasbih berjamaah, sholat duha berjamaah di pondok, di sekolah, gak apa-apa, boleh. Kalau yang nentang ini duha yo berjamaah, begitu tuh, enggak ada tuntunannya, begitu. Kita jawab, jangan diam. Ada larangannya enggak? Sini larangannya. Nabi bilang siapa yang sholat duha berjamaah neraka. Ya, larangan kan begitu modelnya, ancaman. Cari ampe botak mual bakal nemu, nggak bakalan. Paling bakal judulnya manahdas ni bid'ah. Beda, malah itu lagi dalilnya. Itu lagi. Siapa yang ngadain? Di agama kami. Begitu. Yang enggak ada zaman Nabi bid'ah. Beda. Pokoknya yang kagak ada di zaman Nabi bid'ah. Lah, kalau kagak ada di zaman Nabi bid'ah, muka yang ngaji ini juga nih. Zaman Nabi kagak ada muka model-model begini, berarti muka innalillahi. Muka neraka. Kayak gitu amat. Islam tuh nggak kaku-kaku begitu amat. Jadi cara memahami agama itu harus rapi. Nggak apa-apa. Begitu.
Ada orang sholat qobliyah ba'diyah berjamaah. Saya temuin itu orangnya, artinya contoh kasus-kasusan juga ada. Ada orang ngadu sama kita, ini bagaimana? Teman saya ini pengennya makmum mulu, apa aja sama saya makmum. Pokoknya yang saya kerjain, dia pengen kerjain. Saking pengen masuk surganya bareng. Dia, beneran. Dia bingung. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Qobliyah ba'diyah berjamaah juga. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berjamaah. Duha ya, dia duha. Begitu. Pokoknya dia ikut aja. Apa yang dikerjakan temannya. Ini bagus. Jangan diomelin. Nah ini qobliyah berjamaah nih, ngikut teman mulu, punya pendiri masih bagus dibanding temannya mabok ngikut mabok. Ono yang diomelin. Begitu. Temannya nyuri ikut temannya. Yang ono ini bagus. Jadi kadang agama selalu jadi sasaran. Begitu. Jadi sasaran. Begitu. Dulu enggak muncul penyakit. Entar aja ada mau muslim kurban begitu. Muncul dia ada penyakit. Begitu. Jadi ada aja kadang begitu. Gitu apa perlu embe tuh dikasih masker? Ini zaman akhir. Jadi bingung juga. Zaman akhir. Orang tempo hari aja. Ada anak usia SMP. SMP lah. Usianya 13 tahun, 14. Pakai baju biasa. Bawa tas. Ditanya, mau kemana? Dia bilang mau sekolah. Pakai sendal, nggak pakai sepatu. Mau sekolah. Ini bukunya. IPA, matematik di tas. Kenapa nggak pakai seragam? Biar enggak kelihatan nama corona. Begitu. Jadi masuk sekolahnya enggak pakai seragam. Corona kagak lihat. Kemarin ada. Bisa begitu kan? Iya dikata waras ya rada-rada. Dikata rada-rada waras. Tapi masih mending. Bahkan ada lembaga pendidikan. Muridnya nggak boleh sekolah. Tapi gurunya ke sekolah. Datang mulu gurunya. Muridnya enggak. Sebab gurunya punya antibodi corona. Itu begitu. Gurunya. Atau jangan-jangan gurunya yang corona. Gitu. Gurunya masuk, murid yang enggak. Ya begitu deh hidup ya. Sholat sunat boleh berjamaah. Tidak ada yang makruh berjamaahnya, nggak ada yang makruh. Boleh aja, apalagi niatnya edukasi, itu nurun ala nurin, sangat bagus. Ngedidik, ayo berjamaah dah, saudara. Kita duha berjamaah hari ini, duha. Habis itu kita makan nasi uduk, begitu.
NU. Iya NU, nasi uduk. Tapi saya doyannya ketupat sayur. Ya bawa. Berarti hari itu sholat duha NU PKS. Nasi uduk plus ketupat sayur. Mana dia yang suka? Jangan dicatat Bang Bari. Mana kita yang suka? Begitu. Nah, dari uraian tadi kita mau mengelompokkan solat sunat. Yang tertinggi yang mana? Dari seluruh solat sunat yang seabrek macamnya. Nah, pasal kita ini akan menjelaskan runtutan, urutan, klasifikasi solat sunat yang tertinggi ganjarannya. Kata kiai kita, afdalus solatil masnunati solatul idaini. Begitu. Solat sunat yang paling gede ganjarannya, udah nggak kehitung, adalah solat id. 2 solat id. Kita pecah, yang paling tinggi Idul Adha. Dari seluruh macam solat sunat, yang paling tinggi solat sunnah Idul Adha. Suruhannya jelas dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Salat Idul Adha lah. Li rabbika wanhar, ngorbanlah. Salat Idul Adha paling tinggi. Nomor 2, salat Idul Fitri. Karena ini tinggi, ada sebagian awam dari kaum muslimin, kalau udah Id paling duluan berangkat ke masjid. Id, siap-siap. Kalau subuh sih enggak. Tapi kalau Id siap. Sampai muncul mitos kalau enggak sholat Id muncul ekor di pantatnya. Jadi kunyuk. Begitu. Maka karena itu tuh takut kalau enggak sholat Id. Maka kalau sholat Id rame banget di mana-mana. Rame enggak? Rame banget. Karena takut jadi iya beneran. Tapi bagus begitu kan sholat, bagus. Tapi ini sholat sunat kategorinya, sholat sunat. Kenapa ini sholat Id ini paling tinggi? Karena ada ulama yang mengata wajib kifayah. Ada ulama yang mengata wajib sholat Id nih wajib. Ada ulama.
Ketiga, sholat gerhana matahari. Urutannya nih, sholat yang tinggi-tinggi ganjarannya. Sholat id berjamaah. Sholat id punya waktu berjamaah. Dan ada ulama yang mengatakan wajib. Salat gerhana matahari punya sebab dan berjamaah. Makanya paling tinggi gerhana matahari. Kalau terjadi gerhana, jangan kita enggak sholat. Sholatnya berjamaah rame-rame. Jangan rame-rame. Biasa khutbah segala macam. Ini sholat gerhana. Jangan ada gerhana perempuan hamil ngumpet di kolong ranjang. Takut anaknya hitam. Aduh, yang kagak-kagak aja. Bu, lu tuh udah hitam, laki lu hitam. Kalau putih anak lu dicurigai. Dari mana ini putih? Orang emaknya hitam, babanya hitam. Begitu. Dia ngumpet kolong ranjang. Jadi enggak kelihatan nama gerhana. Jadi yang kagak-kagak aja. Begitu. Itu yang kayak begitu. Salat. Ada juga yang mukul kentongan. Kenapa? Karena matahari dimakan naga. Maka kudu pakai kentongan. Kalau begini nih, kalau benar begitu tuh, maka layak warga masyarakat itu pada punya kentongan. Begitu. Biar 2024 naga ngeluarin lagi. Begitu. Jangan sampai dimakan naga. Atu aja repot, apalagi 9 naga. Begitu. Tuh begitu, saudara. Jadi hanya diketok-ketok. Itu dimakan naga. Jadi yang enggak jelas. Kita muslim sholat. Namanya sholat gerhana. Keempat, gerhana bulan. Kelima, gerhana. Udah ya? Kelima adalah sholat istisqa. Sholat minta hujan. Kalau Kartika nggak usah sholat minta hujan. Gimana Bang Lima? Hah? Ini sholat istisqa tuh karena kering kerontang. Kalau di daerah iklim panas kayak Arab begitu, itu nggak hujan-hujan, maka sunat namanya sholat istisqa. Kalau gerhana, sejak munculnya terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi tidak pernah tinggalin sholat gerhana. Dan sholatnya selalu berjamaah. Kenapa gerhana matahari lebih dulu? Urutannya nomor 3. Karena Al-Quran menyebut bulan dan matahari selalu duluin matahari. Inna syamsa, gitu. Semuanya begitu. Huwallazi ja'ala syamsa diya'ah wal qamara nura. Qamar nomor berikut. Begitu.
Kenapa sholat istisqa? Nomor 5, yakni sesudah gerhana. Karena kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi. Kadang-kadang. Lagi juga paceklik itu jarang. Jarang. Begitu. Nabi itu pernah ada namanya masjid, namanya Masjidul Ijabah. Di Madinah ada namanya Masjidul Ijabah. Di Madinah itu ada 32 masjid bersejarah yang kudu dikunjungi, kudulah kita sholat di situ. Teman-teman kita kemarin kita ajak ke Ijabah. Apa itu Masjid Ijabah? Masjid di mana doa Nabi diijabah langsung. Nabi minta 3 dikasih 2 oleh Allah. Nabi minta, ya Rabb, saya minta jangan sampai umatku mati kelaparan. Kasih ya Allah. Tidak ada muslim sesusah-susahnya zaman susah. Mau berapa tahun aja, corona 2 tahun lebih. Ya Allah, berat badan nambah. Katanya susah, berat badan nambah. Itu kan maknanya makan mulu. Maknanya enggak ada muslim sepayah-payahnya dia dalam usaha enggak punya duit, enggak ada yang enggak makan muslim. Beneran. Enggak ada. Yang enggak makan tuh enggak ada. Begitu. Beneran. Itu begitu. Itu permintaan Nabi. Amal. 2, jangan sampai umatku mati semuanya karam. Enggak ada. Cuman yang ketiga, Nabi minta jangan sampai kehancuran dari umatku, kehancuran umatku pada mereka. Jangan sampai umatku ribut, enggak dikasih amal. Maka yang ngancurin Islam tuh Islam sendiri. Begitu. Enggak mau bersatu Islam tuh. Islam sendiri. Begitu. Susah. Dulu partai satu, P3. Kan maksudnya membela umat Islam. Aspirasinya satu. Sekarang banyak. Itu satu, sekarang ditunjang sama yang lain. Kudunya Islam tambah kuat. Kagak juga. Kagak. Gitu. Begitu. Kagak juga. Susah. Ntar yang ini akhirnya udah merasa bisa bikin partai, bikin lagi baru. Jadi ribet. Emang muslim tuh begitu. Tuh masjid itu namanya Masjid Ijabah. Doa Nabi diijabah. Doa Nabi diijabah. Namanya Masjidul Ijabah. Begitu. Ada lagi riwayat yang lain terkait itu. Doanya kapan itu diijabahnya? Air rebo.
maka doa hari Rebo mustajab, apalagi habis dohor Rebo sampai asar. Kita harus ngintip karena Nabi diijabah Rebo. Ada lagi begitu riwayat, maka doa Rebo mustajab, Rebo mustajab. Orang dulu bangun rumah Rebo aja. Mau ngelamar Rebo, orang dulu Rebo aja. Mau nanam padi hari apa? Rebo aja. Begitu. Karena Rebo hari di mana Nabi mendapatkan ijabah dari Allah. Rebo. Begitu. Ampe mondokin anak Rebo. Begitu. Begitu Rebo. Orang dulu. Dan dicontoh oleh negara. Kalau pemilu, hari apa kalau pemilu? Rebo. Maka biar kredit kayak apa terkendali, mustajab. Rebo. Lihat aja, cek aja pemilu tuh. Begitu, pilpres tuh hari apa itu? Cek. Begitu. Tuh begitu. Nyontoh itu. Rebo. Kalau pilihan RT biar jadi RT, Rebo. Kan yang lain pada kerja. Kalau Minggu kan kumpul ya kan. Kalau Rebo kita doang ya kan. Lah kan jadi. Lima ini sholat sunat yang tertinggi karena sunnah berjamaah. Dari sholat-sholat yang tidak berjamaah mana yang tertinggi? Nanti aja. Summal witri. Tulisannya masih panjang. Summal witri. Halaman berapa? 134. Ya, itulah nanti kita terangin summal witri. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari